Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Dwi Kaputra dengan NIM 1030124001119 akan menjelaskan tugas CLO 3. Sini nomor 1, sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa helix yang diberikan oleh RT sama dengan sin TI plus cos TJ ditambah T kuadrat min 3T ditambah 2K, di mana komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T lebih dari sama dengan 0. Untuk soal pertama, apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Karena untuk menentukan apakah partikel tersebut bergerak ke bawah, kita akan menggunakan nilai dari K, yang mana menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah. Berarti di sini kita akan memasukkan bahwa nilai T kuadratnya 3T ditambah 2, kita anggap bahwa nilainya itu ZT, karena seperti yang kita tahu bahwa kalau misalnya I itu ada di X, J itu ada di Y, dan K itu biasanya untuk Z, maka kita anggap adalah dia ZT. Maka di sini kalau misalnya kita turunkan 1, maka kita akan mendapatkan, sebentar saya tulis ulang, T kuadrat min 3T ditambah 2. Maka kita coba turunkan, bahwa menjadi 2T min 3. Nah, karena nilai itu biasanya turun berarti dia kurang dari 0, maka akan kita coba melakukan perbandingan. Dia bakal turun kalau misalnya turunan dari ZT itu kurang dari 0, dan maka kita akan ubah nilai Z aksen T ini menjadi 2T min 3 0. Maka kita bisa tulis ulang rumusnya menjadi min 3 dipindah ruaskan menjadi 3, dan 2T 2 nya dipindah ruaskan menjadi min 3 dibagi 2, sehingga T di 3/2. Maka partikel ini pernah bergerak ke bawah pada saat T lebih kecil dari 3/2. Lalu untuk yang B, apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Karena rumus vektor kecepatan itu adalah turunan pertama dari RT di awal, yaitu sin TI ditambah cos TJ ditambah T kuadrat min 3T plus 2, maka kita tinggal menurunkan nilai RT nya. RT sin T sama dengan sin T diturunkan menjadi cos T, cos T diturunkan menjadi min sin T, berarti ini min sin TJ, dan T kuadrat min 3T ditambah 2 diturunkan menjadi 2T min 3K. Nah, partikel pernah berhenti bergerak berarti nilai T nya itu nilai dari totalnya ini adalah sama dengan 0. Maka kita harus mencari tahu apakah nilai R aksen T ini pernah mencapai sama dengan 0, sehingga kita bisa mencari tahunya dengan cara mencari nilai masing-masing ini menjadi sama dengan 0. Misal pertama cos T
yaitu kalau misalnya dia sama dengan 0, dia membutuhkan nilai T pertama V per 2 yaitu 90 derajat, kemudian 3 V per 2 dan seterusnya. Untuk negatif sin T, itu sama saja dengan sin T, karena kita mencari nilai 0 maka sebenarnya sama saja kita menggunakan sin T. Maka kita akan mencari nilai pertama 0, lalu V dimana situ 140 derajat, kemudian 2V dan seterusnya. Dan yang terakhir untuk 2T-3 untuk mendapatkan nilai sama dengan 0, maka T-nya harus sama dengan 1,3 per 2 atau 1,5. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa tidak ada nilai T yang sama untuk mendapatkan hasil cos TI itu 0, sin TJ itu 0, dan 2T-3 itu 0. Sehingga partikel terus bergerak, tidak pernah berhenti. Lalu untuk C yaitu pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah. Nah, untuk mengetahui nilainya kita bisa mengambil rumus yang ada di sini ya, ZT ini kita bisa menggunakan ZT, sehingga kita anggap ZT itu adalah sama dengan 12. Maka kita bisa coba di sini untuk ZT kita tulis ulang dulu, T kuadrat min 3T tambah 2, maka ZT ini adalah 12, T kuadrat min 3T tambah 2. Kita pindah ruaskan 12 nya ini, maka kita akan mendapatkan T kuadrat min 3T tambah 2 dikurang 12 sama dengan 0. Maka T kuadrat menjadi T kuadrat min 3T dikurang 10 sama dengan 0. Maka kita akan menggunakan rumus faktorisasi menjadi T min 5 dikali T plus 2 ya, colek tulisannya. Nah, kita dapat mencari bahwa nilai T untuk yang ini adalah T sama dengan 5, dan untuk ini T sama dengan negatif 2. Karena kita tahu di soal bahwa gimana komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T lebih dari sama dengan 0, maka kita bisa asumsikan bahwa nilai T yang kita bisa gunakan adalah 5. Jadi sehingga T itu sama dengan 5 detik, maaf. Lalu untuk yang D, berapakah kecepatan partikel pada saat ketinggian 12 meter dari tanah? Pertama, kita mengetahui bahwa T-nya itu adalah sama dengan 5 detik. T-nya itu sama dengan 5 detik. Kemudian vektor kecepatannya adalah kita tulis dengan R aksen T aja. H aksen T sama dengan cos T min sin T sebentar
sin T ditambah 2T min 3. Nah, dari ini saja kita bisa langsung substitusikan nilai T-nya, yaitu sama dengan 5. Maka aksen T 5 cos 5 min sin 5 tambah 2 dikali 5 dikurangi 3. Maka kita akan mendapatkan nilai cos 5 I min sin 5J ditambah 2 dikali 5 10 dikurangin 3 7 7K. Nah, untuk kelajuan partikelnya di sini kita akan menggunakan rumus sebagai berikut. Sebentar, aksen 5 sama dengan akar cos 5 kuadrat ditambah min sin 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Sehingga kita bisa tulis ulang menjadi cos kuadrat 5 ditambah sin kuadrat X sin kuadrat 5 ditambah 49. Mengingat kembali pada rumus trigonometri, cos kuadrat X di sebelah cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X atau sebaiknya yaitu sama dengan 1. Sehingga cos kuadrat 5 ditambah sin kuadrat 5 ini bisa kita tulis ulang menjadi 1. Sehingga 1 ditambah 49, sehingga kita akan mendapatkan nilai akar 50, dan kita bisa sederhanakan menjadi 4 dikali akar 4 25 dikali 4, berarti kita bisa ubah menjadi 5 akar 2. Kenapa ini? Nah, maka nilai kecepatan atau kelajuan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah adalah 5 akar 2 meter per detik. Dengan vektor kecepatannya adalah 5 ini menjadi cos 5i min sin 5j ditambah 7k. Oke, untuk yang E pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan heliks dan bergerak di sepanjang garis singgung dari heliks, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Untuk menjawab soal nomor E, kita tahu bahwa vektor arah dari garis singgung pada suatu titik di lintasan heliks itu diberikan oleh vektor kecepatan. Karena kita sudah mengetahui berapa vektor kecepatannya, yaitu adalah yang kita gunakan sebelumnya, ini, maka kita bisa langsung tuliskan saja menjadi cos 5i min sin 5j ditambah
7K. Maka ini adalah vektor arahnya, vektor arah dari garis singgungnya. Oke, untuk soal nomor 2, diketahui kurva berikut. Y sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan 0, dan Y sama dengan X pangkat 3 jika X lebih dari 0. Yang untuk soal nomor A, tentukan nilai Y aksen saat X sama dengan 0. Karena kita di sini diberikan dua persamaan, maka kita akan mencari salah satu. Untuk pertama, Y untuk sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan 0, maka di sini untuk turunannya, karena Y dari awal itu sudah sama dengan 0, maka untuk Y aksennya, X nya saya rapihkan. Untuk Y, untuk X kurang dari 90 itu Y, X nya itu pertama sudah 0, maka untuk turunannya dia sama-sama 0 juga, sehingga turunannya adalah Y aksen sama dengan 0, itu nilainya adalah 0 karena emang sudah 0 gitu. Maka 0. Lalu untuk X lebih dari 0, pertama kita mendapatkan YX sama dengan X pangkat 3, lalu kita turunkan menjadi 3X pangkat 2. Maka ketika X nya itu adalah 0, maka 3 dikali 0 pangkat 2 adalah 0, maka Y aksen 0 nya adalah sama dengan 0. Bisa kita lihat bahwa jawaban mau X kurang dari sama dengan 0 dan X lebih dari 0 adalah sama, karena seperti yang kita tahu bahwa ketika X sama dengan 0, kita dapat melihat bahwa di pernyataan pertama, yaitu X kurang dari sama dengan 0, maka nilainya adalah 0. Sehingga kalau misalnya kita melakukan hal yang sama pada jika X lebih dari 0, sebenarnya itu adalah tidak bisa kita lakukan, karena kita sudah tahu bahwa 0 itu termasuk dalam di pernyataan pertama, bukan pernyataan kedua, sehingga nilainya adalah sama-sama dengan 0. Untuk soal nomor B, tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Untuk nomor B, kita tahu bahwa tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Karena kita tahu untuk rumus kelengkungannya itu pada kurva pada titik seperti itu adalah Y aksen aksen 2 aksen dibagi aksen dibagi 1 ditambah Y aksen dipangkatkan 2 dipangkatkan 3/2. Nah, kita tahu bahwa di yang A, untuk nilai Y aksen itu adalah 0. Y aksen 0 itu adalah 0. Maka untuk Y aksen keduanya itu juga pasti sama dengan 0. Sehingga jika kita substitusikan nilai Y aksen dan Y aksennya, double aksennya sama 0, maka kita akan mendapatkan K sama dengan 0 dibagi 1 ditambah 0 kuadrat bahkan 3/2. Maka di sini kita akan mendapatkan hasil 0 per 1 ditambah 0 3/2. Maka hasilnya adalah sama dengan 0. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.